Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Thoriqul Hayan dari kelompok 4 yang beranggotakan Abel Armanda, Siti Amalia Hamzah, Fajar Nur Muhammad, Egi Janur Maulana, dan Muhammad Riyad Aksan. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari kelompok kami, yakni tentang pasar monopoli. Yang pertama di sini ada definisi pasar monopoli. Di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Anti Monopoli, monopoli didefinisikan sebagai suatu penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha. Secara harfiah, monopoli berasal dari bahasa Yunani, yakni monos yang artinya satu dan polein yang artinya menjual, sehingga pasar monopoli dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Yang selanjutnya ada konsep pasar monopoli. Pasar monopoli timbul akibat adanya praktek monopoli, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu pelaku usaha atau penjual yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Yang selanjutnya di sini ada ciri utama monopoli. Ciri utama monopoli yakni barriers to entry atau hambatan masuk, yakni tertutup dari pintu masuknya ke pasar. Selanjutnya, mengapa pesaing tidak bisa masuk? Alasan yang pertama yakni sumber daya kunci dikuasai oleh satu perusahaan tunggal. Artinya barang utama untuk memproduksi barang tersebut hanya dikuasai oleh satu perusahaan saja, sehingga tidak mungkin bagi perusahaan lain untuk memperolehnya. Maka dari itu, perusahaan monopolis dapat menetapkan harga yang tinggi walau biaya marginalnya rendah. Alasan yang kedua yakni pemerintah memberikan hak eksklusif kepada sebuah perusahaan tunggal untuk memproduksi dan menjual barang tertentu. Inilah yang dilakukan regulated monopolies. Dalam monopoli ini, pemerintah sengaja menciptakan monopoli demi melayani kepentingan publik. Sebagai contoh, pemerintah memberikan hak mengelola air kepada PAM, listrik kepada PLN, dan lain-lain. Alasan yang ketiga yakni biaya-biaya produksi akan lebih efisien jika hanya satu produsen tunggal yang membuat produk daripada banyak perusahaan. Inilah yang dikatakan natural monopoly. Contohnya adalah distribusi air bersih, pipa gas, dan listrik. Untuk dapat melayani kebutuhan produk, sebuah perusahaan harus membuat jaringan. Bayangkan jika banyak perusahaan yang membangun jaringan, betapa tidak efisiennya biaya produksi. Yang selanjutnya ada undang-undang tentang monopoli. Di Indonesia, untuk mengatur praktik monopoli telah dibuat sebuah undang-undang yang mengaturnya. Undang-undang itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar monopoli. Adapun ciri-cirinya secara umum, yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. 5. Promosi iklan yang kurang diperlukan. Oke, selanjutnya di sini jenis-jenis monopoli. Jenis-jenis monopoli di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama monopoli alamiah, yaitu monopoli yang disebabkan oleh keadaan alam tertentu ataupun yang disebabkan oleh adanya bakat khusus melebihi orang lain. Dan yang kedua di sini monopoli undang-undang, yaitu monopoli yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan undang-undang baik kepada swasta maupun monopoli yang dikuasai atau dimiliki oleh negara dengan ketetapan undang-undang. Contohnya di sini untuk monopoli undang-undang kepada swasta yaitu adanya pemberian hak paten, hak cipta, hak konsesi, hak merek dagang, dan sebagainya. Dan beberapa contoh monopoli yang dipegang oleh negara dengan ketetapan undang-undang, contohnya seperti Bank Indonesia, Perusahaan Listrik Negara Persero, PT Postel, Perum Kereta Api, dan sebagainya.
Selain itu, di sini juga ada beberapa jenis monopoli yang tidak dilarang. Di sini ada 3 jenis monopoli yang tidak dilarang. Yang pertama di sini monopoli by law, yaitu monopoli oleh negara untuk cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dan yang kedua di sini monopoli by nature, monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung iklim dan lingkungan tertentu. Dan yang ketiga di sini monopoli by license atau izin penggunaan hak atas kekayaan intelektual. Dan selanjutnya di sini ada faktor-faktor timbulnya monopoli. Hal-hal yang dapat menimbulkan monopoli diantaranya yang pertama, adanya penguasa bahan mentah atau sumber daya tertentu. Satu jenis produk tertentu mungkin hanya dapat dihasilkan dengan menggunakan faktor produksi tertentu. Misalnya, perusahaan listrik negara atau PLN. Karena listrik merupakan kebutuhan vital masyarakat secara luas, maka penguasaan atau pengelolanya ditangani oleh pemerintah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Satu perusahaan yang memiliki tanah atau hutan yang menghasilkan jenis kayu tertentu, ukir misalnya, maka perusahaan tersebut mempunyai kedudukan monopoli untuk produksi kayu ukir. Yang kedua di sini adanya teknik produksi tertentu atau memiliki keunggulan teknologi. Satu produsen yang memiliki teknik atau keunggulan teknologi jauh di atas calon pesaingnya untuk satu periode tertentu dapat mempunyai kedudukan monopoli. Misalnya, penguasaan teknik foto dulu hanya ada pada merek Kodak, salah satu merek kamera analog dahulu, sehingga sampai sekarang orang sering menyebut Tastel dengan 8 sebutan Kodak. Demikian pula dengan IBM untuk menyebut sebuah merek komputer. Selama teknik produksi tidak ada yang meniru, maka pasar barang-barang tersebut akan dikuasai oleh si monopolis. Dan yang ketiga, di sini adanya penguasaan hak paten untuk produk tertentu yang merupakan unsur yuridis. Untuk mendapatkan hak paten ini, biasanya harus didahului oleh adanya suatu penemuan. Satu produsen menemukan cara-cara produksi baru atau menghasilkan produk baru, kemudian dimintakan hak paten pada pemerintah. Dalam hal ini, produsen mendapatkan monopoli untuk menghasilkan barang tersebut. Misalnya Graham Bell untuk pesawat telepon dan Thomas Edison untuk bola lampu pijar. Hak paten ini diberikan oleh Departemen Kehakiman dan mempunyai masa berlaku tertentu. Selama jangka waktu tersebut, maka tidak ada orang lain yang dapat memproduksi barang yang sama, karena jika memproduksi maka akan dituntut ke pengadilan. Yang keempat, adanya lisensi atau izin. Hal ini terjadi karena diperoleh secara institusional atau kelembagaan. Misalnya, monopoli yang dipegang oleh PT Astra International, yaitu monopoli untuk perakitan dan penjualan mobil baru merek Toyota. Yang kelima, adanya monopoli yang diperoleh secara alamiah atau tidak perlu adanya hak paten atau lisensi. Misalnya, karena faktor luas pasar yang terlalu besar sehingga tidak memungkinkan untuk dilayani oleh lebih dari satu penjual, masuknya perusahaan baru biasanya akan menguntungkan sebab perusahaan lama yang memegang monopoli sudah mempunyai pengalaman yang baru, lebih luas, dan mempunyai kekayaan non-material atau goodwill dari masyarakat. Oleh sebab itu, akan dapat bertahan jika mempunyai teknologi yang lebih efisien. Dari penjelasan yang tadi, yaitu faktor-faktor timbulnya monopoli, juga di sini ada dampak monopoli. Jadi ada sebab, ada akibat, ada faktor, juga ada dampaknya, ya. Pemberlakuan monopoli pada perekonomian di sini menimbulkan dua sisi dampak dari monopoli tersebut. Yang pertama sisi positif dan yang kedua di sini adapun sisi negatifnya. Ya, kita ke pembahasan sisi positif dulu. Nah, di sini ada beberapa sisi positif yang ditimbulkan oleh monopoli pasar. Yang pertama di sini memotivasi penggunaan dan inovasi baru dari teknologi dengan tujuan biaya per unit dapat ditekan sehingga keuntungan dapat ditingkatkan.
Yang kedua, meningkatkan produksi secara massal dan meningkatkan produktivitas sehingga status sebagai pemegang monopoli dapat dipertahankan. Yang ketiga, kesejahteraan karyawan relatif lebih baik. Dan yang keempat, aktivitas dan kreativitas bagian penelitian dan pengembangan perusahaan lebih diperhatikan. Selain dari sisi positif yang dihasilkan dari monopoli, ada juga sisi negatif yang muncul akibat dari dampak monopoli tersebut. Yang pertama di sini ketidakadilan karena monopoli memperoleh keuntungan di atas keuntungan normal. Jumlah produksi ditentukan oleh monopoli sesuai dengan keuntungan yang ingin diperolehnya. Yang kedua, memproduksi output pada tingkat yang lebih rendah daripada output kompetitif yang sesuai dengan permintaan konsumen. Dan yang ketiga di sini mengenakan harga lebih tinggi daripada harga kompetitif. Dan yang keempat, terjadi eksploitasi monopolis terhadap pemilik faktor produksi dan konsumen. Selanjutnya di sini mungkin dari beberapa penjelasan yang tadi dijelaskan dari dampak sisi negatif yang ditimbulkan dari monopoli tersebut, bagaimana sih cara untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi akibat dampak dari sisi negatif monopoli tersebut. Salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi monopoli adalah dengan mengeluarkan kebijakan perekonomian mengenai yang pertama membatasi ruang gerak monopolis dengan campur tangan pemerintah dalam produksi dan harga. Dan yang kedua, di sini melakukan regulasi ekonomi terhadap monopoli bila kemunculannya tidak dapat dihindari lagi. Yang ketiga, kebijakan antitrust yang berupaya mencegah monopolis atau penyalahgunaan anti-kompetitif. Berdasar pada uraian di atas, pasar monopoli ataupun monopoli sebagai salah satu pilihan dalam perekonomian hanyalah sebagai objek dari perekonomian itu sendiri. Sama halnya dengan sebuah pisau yang tajam, dapat memberikan manfaat yang cukup besar bagi seorang koki untuk membuat masakan yang nikmat dan dinikmati banyak orang. Sebaliknya, apabila di tangan seorang penjahat, maka pisau sangat mematikan. Monopoli dapat bermanfaat bagi masyarakat luas apabila pemerintah sebagai subjek atau pengantar dan pengawas perekonomian bijak dalam kebijakan dan langkahnya. Regulate monopolis yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dilakukan, dan sistem monopoli yang melibatkan komunikasi dua arah antara produsen, konsumen, dan pemerintah mungkin bisa menjadi alternatif penyelesaian masalah. Transparansi juga harus diterapkan agar tidak persepsi antar pihak. Di kesimpulannya, pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja. Dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat, atau bisa disebut suatu pelaku usaha atau penjual yang menjadi pusat kekuatan ekonomi yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pasar atas barang dan jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Untuk meminimalisir dampak negatif monopoli yang dapat merugikan masyarakat luas, maka pemerintah negara Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatian dan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.